Hadirin hadirat jemaah subuh yang dirahmati Allah, pada subuh hari ini kita sampaikan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tata cara duduk sedang makan, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan cara duduk yang sangat luar biasa, tidak menyerupai duduk makannya raja-raja non Arab pada masa yang lalu atau orang-orang yang mewah, tapi sangat menunjukkan kesederhanaan. Dan ternyata dalam penelitian kontemporer itu sangat menunjang untuk kesehatan dan menjauhkan dari penyakit. Bagaimana cara duduknya Rasulullah SAW? Apakah dengan cara bersila? Juga dalam hadis tidak disebutkan seperti itu. Dengan cara mengangkat kaki sebelah juga tidak begitu. Dengan cara bersandar, ini yang disebutkan dalam hadis ini tidak seperti itu. Hadis ini diriwayatkan dari Juhaifah Wahb bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Abu Juhaifah, dia itu kunyah dari seorang sahabat, nama aslinya adalah Wahab bin Abdullah. Waktu nama aslinya, dia punya anak namanya Juhaifah, maka kunyahnya Abu Juhaifah. Radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la aqulu muttaki'an. Rawahul Bukhari. La aqul. Ini perbuatan kalimat yang menunjukkan menafikan suatu perbuatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la aqul, saya tidak makan. Muttaki'an, sebagai halnya dalam keadaan bersandar. Bersandar di dinding, bersandar di tangan dan lain sebagainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa makna beliau mengatakan tidak makan dalam keadaan bersandar? Nah, bersandar sudah sama-sama kita maklumi. Dalam sebuah jurnal As-Sunnah disebutkan ada pendapat ulama, paling tidak ada 4 cara bersandar yang dijauhkan oleh Rasulullah. Yang pertama, bersandar dengan memiringkan badan baik ke sebelah kiri ataupun sebelah kanan, itu bersandar kepada sebuah tempat. Kemudian yang kedua, bersandar di atas tangan kiri, sebelah tangan. Kadang-kadang bersandar dengan tangan kiri, itu juga masuk ke dalam makna bersandar. Kemudian yang ketiga, bersandarnya seperti raja-raja dahulu non Arab, yang kalau mereka sedang makan itu bersandar dengan bantal. Ini menunjukkan kemewahan, kesombongan. Maka Rasulullah jauh daripada itu. Beliau tidak bersandar. Kemudian yang keempat, bersandar di dinding atau di tonggak dengan menyandarkan punggung. Tapi intinya bersandar dalam keadaan apapun saat makan itu tidak disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bersandar saat makan ini memang tidak menunjukkan hukum sampai kepada level haram, tapi sangat makruh, sangat dilarang. Nah, bagaimana penjelasan hadis lebih lanjut oleh para ulama dikaitkan dengan hadis yang lain? Kalau di sisi sanad, hadis tentang Rasulullah tidak makan bersandar itu ada dalam 4 jalur periwayatan. Semuanya termasuk dhaif kecuali satu ini. Hadis ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Berarti larangan untuk makan, tentu masuk juga minum dengan cara bersandar, itu adalah sahih didasarkan kepada hadis riwayat Imam Al-Bukhari ini. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' As-Shaghir min Hadis Al-Bashir An-Nazir juga menyebutkan hadis ini. Rasulullah mengatakan la aqulu muttaki'an. Dia katakan hadisnya sahih. Nah, dulu raja-raja non-Arab itu mereka makannya menunjukkan kesombongan. Mereka bersandar di bantal. Nah,
Nah, dihormati itu yang Rasulullah tidak suka. Tidak suka menampilkan kemewahan. Beliau suka menampilkan kesederhanaan. Ada hadis lain yang menyebutkan suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril. Lalu Allah mengutus seorang malaikat untuk menawarkan dua pilihan kepada beliau, kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tawaran itu? Tawaran itu, wahai Muhammad, maknanya kira-kira begitu. Mana yang kamu pilih? Mana yang kamu senangi? Kamu diberikan sebagai seorang nabi sekaligus sebagai seorang raja. Nah, nabiyan malakan, seorang nabi dan sekaligus sebagai seorang raja. Atau kamu memilih menjadi seorang nabi sekaligus sebagai seorang hamba, abdan, nabiyan abdan. Mana yang kau pilih? Itu banyak riwayatnya. Kemudian Nabi pun saat itu menoleh kepada Jibril, seolah-olah minta isyarat mana kira-kira yang layak dia pilih. Maka Jibril pun mengisyaratkan untuk memilih sebagai seorang nabi, sebagai seorang hamba sahaya. Tapi beliau bukan seorang hamba sahaya. Artinya beliau itu memilih menjadi seorang nabi yang pola hidupnya sangat sederhana, ibarat seorang hamba. Karena dari sisi makan, seorang hamba saya itu duduknya itu ketika makan itu dengan cara melipat kaki. Kemudian ketika ada perintah dari tuannya siap untuk segera berdiri, bergerak. Itu seorang hamba. Maka Rasulullah SAW memilih menjadi seorang nabi sekaligus sebagai seorang hamba. Kalau seandainya beliau memilih sebagai seorang nabi, sebagai seorang raja, tentu hidupnya penuh dengan harta, kekuasaan. Nah, mungkin menyebarkan Islam itu beliau kekuasaan pertama sekali, dan itu akan cepat tersebar. Tapi Allah dan beliau tidak menginginkan seperti itu, menyebarkan Islam dengan cara dakwah, lemah lembut, berproses, sehingga itu sangat mendatangkan bekas dan bertahan lama. Karena kalau berproses tentu hasilnya juga akan baik. Maka beliau pilih menjadi seorang nabi sekaligus sebagai seorang hamba yang hidupnya sangat sederhana. Kalau kita perhatikan dari pola makan saja, beliau dulu pernah kita sampaikan tak pernah makan di atas meja makan, tapi beliau makannya di lantai. Kemudian beliau makan tidak pernah bersandar. Lalu bagaimana cara makannya Rasulullah SAW? Dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, apa kata Anas? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan muqiyyan ya'kulu tamran, rawahu Muslim. Kata Anas, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makan sambil duduk, kemudian duduknya muqiyyan. Muqiyya itu duduk dengan cara melipat dua kaki. Dua kaki dilipat, bukan dinaikkan salah satunya. Ini yang dilihat oleh Anas bin Malik. Kemudian kalau kita lihat penjelasan, ada yang mengatakan duduk makannya itu seperti duduk saat tahiyatul awal atau tahiyat pertama sedang sholat, duduknya iftiras. Berarti kedua kaki dilipat, kemudian beliau pantat sebelah kiri duduk di atas kaki sebelah kiri, kaki sebelah kiri disilangkan di bawah kaki sebelah kanan. Kira-kira iftiras seperti itu. Artinya kedua kakinya dilipat. Ini adalah sunnah, tentu tidak dipahami sebagai suatu kewajiban. Nah, itu cara duduknya Rasulullah SAW. Lalu apa hikmah di balik hadis ini? Paling tidak dari dua sisi. Yang pertama, Rasulullah SAW mencontohkan dan menyukai kesederhanaan, termasuk dalam makan. Apa yang beliau makan juga tak sama dengan apa yang kita makan.
Kalau dalam hadis Anas tadi disebutkan bahwa Rasulullah SAW saya lihat makan secara muqiyah ya'kulu tamra, dia makan tamar, buah kurma. Kalau kurma tidak ada kurma yang berkuah. Tak ada di kita gulai kurma, tak ada. Rebus kurma kan tak ada. Tidak ada kuahnya. Jelas kurma langsung dimakan. Beliau duduknya dengan cara melipat kedua kaki. Kalau kita makan ada gulai, ada sayur-sayur berkuah, nasinya. Nah, itu perbedaannya. Tapi yang jelas Rasul mencontohkan kesederhanaan. Karena kalau makan saat bersandar itu menunjukkan kesombongan. Beliau tidak ingin yang seperti itu, seperti makannya raja-raja, tapi makan dengan cara yang sangat sederhana. Jadi yang pertama hikmahnya itu makan dengan adab, menghargai orang, tidak menunjukkan kesombongan, dan makan yang sangat sederhana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dilihat dari sisi kesehatan. Dalam sebuah jurnal disebutkan orang yang makan dengan cara bersandar itu akan menjadikan makan itu cepat masuk ke lambung besar. Lambung besar itu akan menumpuk diisi oleh makanan yang banyak. Ketika ini terjadi, akan menjadikan energi dan oksigen yang ada dalam tubuh itu akan fokus mengolah makanan yang ada di lambung besar tadi, sehingga akan menyebabkan terfokusnya atau teralirkannya oksigen ke wilayah lain, termasuk ke otak. Saat itulah seseorang mudah untuk mengantuk. Kenapa? Ketika selesai makan mengantuk, itu menunjukkan pertama makannya bisa jadi banyak, yang kedua saat makan itu mungkin dalam keadaan bersandar, sehingga oksigen itu tidak teralokasikan secukupnya ke otak. Itulah yang menyebabkan mengantuk, karena fokus untuk mengolah makanan tadi. Nah, maka ini akan sangat mudah mendatangkan penyakit. Kalau sudah ngantuk, bawa tidur, akhirnya muncullah berbagai macam penyakit gula, diabetes, karena makanan yang tidak terolah tadi akhirnya menjadi sampah dalam tubuh, kemudian mendatangkan seperti gula darah tinggi, kemudian kolesterol dan lain sebagainya. Itu berawal dari apa yang dimakan dan bagaimana cara memakan. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, tentu tak ada cara makan yang lebih baik selain daripada cara makan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau makan tidak dengan cara bersandar, kemudian dengan melipat kedua kaki. Nah, itu yang hendaknya menjadi sunnah kita, sunnah yang kita ikuti. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan dan keilmuan kita. Terima kasih atas perhatian. Nasrullahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.